Mbak Alis belum masak ya? Oh. Ya, silahkan dimulai. Sambil dimulai. Waalaikumsalam. Islam merupakan bidang studi yang mendapat baik teman-teman di sini saya membahas mengenai dialektika buku The Biography of Muhammad Nature and Authenticity terhadap aliran revisionis dan tradisional dalam kajian biografi Nabi Muhammad SAW. Studi Islam sekarang menjadi bidang studi yang mendapat perhatian di dunia saat ini, sehingga muncullah peradaban Islam yang kini terjadi juga menghasilkan perdebatan ilmu yang kuat yang merangsang nalar kritis umat yang kehidupan Nabi Muhammad, pendiri agama dunia yaitu Islam, merupakan masalah yang sangat penting secara ilmiah, di mana di sini banyak peminat yang mengkajinya. Peminat yang mengkaji studi Islam terdiri dari kalangan dari umat Islam tersendiri ataupun dari luar penganut Islam.
Nah, berbicara sifat sumber sejarah, untuk mencapai batas kepastian sejarah, kita perlu adanya pemeriksaan sumber-sumbernya terlebih lebih dekat dan dengan cara kritis, seperti sejarah geografi atau Nabi Muhammad SAW, di mana tentang biografi ini menjadi titik temu yang menjembatani adanya perdebatan antara aliran tradisional dan tradisionalis. Nah, pada titik ini, berbagai keraguan muncul karena saksi, penulis lisan dan tertulis tidak secara langsung melaporkan suatu kejadian, tetapi hanya berdasarkan pengalaman mereka tentang kejadian tersebut, yaitu di mana apa yang mereka pahami dan bagaimana mereka memahaminya. Jadi pemahaman mereka itu dipengaruhi atau diwarnai atau terdistorsi melalui berbagai modifikasi. Di sini ketertarikan penulis terhadap studi ini, penulis itu maksudnya, ini berawal dari pernyataan tentang otentisitas tradisi Islam. Secara garis besar, kemunculan Islam awal dalam sejarah sejarah setidaknya dapat teridentifikasi dalam 3 hal. Yang pertama, lokasi kearaban maksudnya Islam. Yang kedua, pencitraan Islam sebagai ajaran tauhid yang terpisah dari ajaran dan yang terpisah dari ajaran-ajaran tauhid lain. Kemudian yang ketiga, Islam dan final dan sempurna sejak masa Nabi. Nah, tapi di sini mengambil poin ketiga yaitu tentang keberadaan Nabi Muhammad. Nah, ini keraguan terhadap beberapa hal dari sejarah itu menunjukkan berawal dari ketidaktahuan atas penulis ini berawal dari ketidaktahuan atas istilah dari keaslian yang memang itu dianggap sangat penting sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menemukan temuan baru dengan alasan tidak ingin menyebutkan cerita sejarah yang tidak sesuai dengan peristiwanya. Di sini juga penulis memperhitungkan antara kronologis antara laporan paling awal dan peristiwa yang dilaporkan. Adapun singkat dari buku ini ditulis oleh Gregor Springer. Beliau ini telah menjadi ketua studi Islam di Universitas Indonesia sejak 1982 dan diterjemahkan oleh W. Egerstall dari Berlin, kemudian diedit oleh James Montgomery. Buku ini membahas mengenai geografi Arab Nabi Muhammad dari 2 abad setelah hidupnya. Setelah didekati dalam studi Islam Barat dari beberapa sisi, penulis meninjau kembali adanya perdebatan dan mempertimbangkan kembali beberapa insiden penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Penulis juga di sini mengusulkan secara radikal pendekatan yang berbeda untuk mempelajari kehidupan, yaitu dengan cara merekonstruksi berdasarkan sumber yang tersedia, laporan dari orang-orang yang berhubungan sangat dekat dengan Nabi Muhammad, bahkan dari saksi mata dari peristiwa tersebut. Di sini langsung saja ke bagian pengantar dari buku ini. Kajian dalam buku ini berbeda tentunya dengan artikel yang ditulis oleh penulis sebelumnya, di mana perbedaan ini tidak hanya dalam materi pelajaran dan sekolah, tetapi juga ruang lingkup di dalamnya. Jadi buku ini itu memperluas ruang lingkup penulis dalam penelitiannya untuk memasukkan yang belum dimasukkan pada artikel sebelumnya seperti sifat dan misi, yaitu ini difokuskan pada bab pertama, kemudian masalah keaslian yang sebelumnya tidak disebutkan di artikel sebelumnya, yang akan di sini dalam buku ini justru ditangani secara lebih dalam atau secara eksplisit, dan ini tertuang dalam bab. Kemudian
Penulis sudah membuat sendiri untuk memeriksa biografi bahasa Arab secara. Akan tetapi di sini penulis juga menambahkan tambahan khususnya untuk mempelajari tradisi atau konteks tradisi dalam perjalanan informan yang dijadikan sebagai sumber untuk tradisi. Kemudian yang ketiga, penulis mempelajari ilmu dua tradisi. Nah, yang keempat, dalam menganalisis bahan biografi dan melalui studi yang penulis dari tradisi yang terpisah, perhatian utama dari penulis juga yaitu untuk membedakan atau untuk menjelaskan tahapan-tahapan yang berurutan dalam transmisi. Kemudian di sini adanya pemikiran penulis yang kedua adalah pertanyaan tentang autentisitas tradisi Islam. Jadi memperhitungkan juga kronologis antara awal peristiwa yang dilaporkan. Kemudian fakta dasar menjadi awal perdebatan itu menurut penulis itu Al-Quran yang berisi sedikit informasi mengenai kehidupan dan zaman Nabi Muhammad. Jadi hampir semua pengetahuan tentang asal-usul Islam itu didasarkan pada kisah-kisah yang ditransmisikan yaitu dalam tradisi. Di sini perbedaan utamanya itu bahwa umat Islam tidak mengembangkan metode khusus untuk menyampaikan teks kata dengan kata, misalnya pembelajaran hafalan atau mekanisme yang terdapat dalam Al-Quran untuk tradisi mereka. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah keandalan tradisi dari 19 abad pada tahun 1980. Di sini keandalan atau sesuatu yang digunakan yang definisinya, di mana keandalan dari sejarah Islam awal seperti surah geografi telah menjadi bahan perdebatan yang begitu mendalam pada abad pertama, abad terakhir. Ini dicontohkan oleh yang terjadi pada Lemans mengklaim bahwa hadis dalam arti sempit tafsir Al-Quran atau sirah Nabi berbagi materi dari sumber yang sama. Bahkan dia juga menyatakan bahwa hampir seluruh materi sirah adalah produk hadis dan tafsir. Nah, dengan kata lain, jadi kehidupan Muhammad menurut Lens ini terdiri dari laporan geografi yang tidak lain adalah bahan-bahan penafsiran yang materinya diciptakan secara bebas, jadi tapi diilhami oleh bacaan Al-Quran. Gitu. Kemudian putaran kedua perdebatan itu mengenai keadaan tradisi sejarah awal umat Islam yang terjadi pada 1970-an atau 1980-an, di mana pada saat ini sedang dikumpulkan antara perselisihan Ahmad dan Ursula Cezin mengenai laporan yang mencakup waktu kehadiran awal dan karena itu tidak terkait dengan materi sirah. Di mana di sini Locke mengamati bahwa tradisi ini mengalami adanya proses pemalsuan dalam perjalanan panjangnya dari informan. Nah, jadi pemalsuan ini lebih tepatnya adanya modifikasi, terjadinya peringkasan, kemudian adanya pengaturan kronologis atau pengulangan atau penemuan dan manipulasi dari peristiwa tersebut. Tentunya hasil menurut ini juga dikritik oleh Ursula Cezin yang telah menerbitkan
sebuah penelitian dari dirinya sendiri dari tradisi sejarah Islam tentang pembukaan awal. Mereka ini sebenarnya memiliki pemahaman masing-masing tentang berlalunya tradisi yang terpisah dari aslinya, informal kepada penyusun. Jadi dalam sumbernya, David ini tidak menemukan tradisi paralel dengan laporan yang dia teliti. Dia ini dengan demikian tidak memberikan jawaban pasti atas pertanyaan tentang keakuratan transmisi dari informasi kepada tamu mental. Kemudian masuk ke yang ketiga yaitu tentang adalah tren masa sekarang. Ini penulis menawarkan tradisi kontemporer dan tradisi pendidikan saat ini ke dalam sumber kehidupan masyarakat. Seperti adanya sisi perdebatan sering dibedakan oleh sikap kita menuju sumber sejarah Islam yaitu tradisionalis dan revisionis. Di sini kita mengenal terlebih dahulu aliran tradisionalis dan revisionis. Kelompok tradisionalis itu merupakan para sarjana yang memiliki sudut pandang dalam melihat kelahiran dan perkembangan Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab tulisan sejarawan Muslim. Di antara tokohnya itu ada Philip Kahiki, Marcel Hodgson, Al-Qadnadi, Ira M. Lapidus, dan lain sebagainya. Kemudian untuk aliran revisionis sendiri, kelompok revisionis ini merupakan para sarjana yang memiliki sudut pandang yang ortodoks, jadi tidak berpegang teguh, kemudian normatif, tidak mengikuti asas-asas norma yang telah ditentukan, kemudian dan konvensional, jadi tidak mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan gitu. Di mana mereka ini menganggap bahwa sumber-sumber Islam itu masih bermasalah dan karena masih bermasalah dijadikan satu-satunya sandaran rekonstruksi umat Islam. Adapun tokohnya yaitu ada David Hume dan John Maxwell, Michael Foucault, dan Marcus. Di sini perbedaan antara tradisionalis dan revisionis. Di sini tradisionalis ini menerima sepenuhnya sejarah Islam awal seperti yang ditampilkan sumber-sumber Muslim tanpa sedikit pun mengungkapkan sumber-sumber tersebut, jadi mana saja gitu. Kemudian tradisionalis juga mereka itu membatasi dan pengertiannya pada sumber-sumber Islam dan menggunakan dengan cara yang sesuai dengan berbagai asumsi dan prinsip ilmu Islam. Mereka juga mempercayai apa yang dikatakan, apa yang diriwayatkan, apa yang ditafsirkan atau ditulis oleh generasi Islam awal. Berbeda dengan revisionis, kebalikan dari tradisionalis, di mana mereka ini mengklaim bahwa sumber-sumber Muslim itu masih bermasalah dan harus ditinjau kembali, harus ditinjau secara kritis. Nah, dalam menganalisis berbagai literatur Islam menggunakan kritis sumber dan juga menjadikan literatur Arab kontemporer pemahaman arkeologi, etnografi, dan numismatik seperti pengumpulan mata uang dan sebagainya, itu merupakan sebagai bukti sejarah dan pada umumnya tidak dikaji oleh kelompok tradisional tadi. Mereka juga memandang sumber-sumber dari kalangan Islam dengan daya kritis dan teknik yang begitu tinggi dari aliran tradisional. Mereka juga tidak begitu saja mempercayai sejarah sebelum terbukti bahwa sumber itu benar-benar teruji dengan metode kritik sumber. Bahkan generasi muda revisionis ini mencap diri mereka sebagai skeptis. Kemudian teori mereka, terutama itu teori tradisionalis terhadap kehidupan Muhammad, mereka ini berat aliran tradisional ini menjadikan biografi Muhammad ini sebagai sumber untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, cerita
cendekiawan dari tradisionalis ini yaitu para cendekiawan yang melampirkan beberapa nilai sejarah dengan sumber-sumber tradisional tentang kehidupan Nabi Muhammad, meskipun fakta yang tidak juga mereka bantah, bahkan sumber-sumber ini mengalami perubahan dalam proses transmisi, tapi tidak mereka bantah. Singkatnya, mereka menganggap garis besar dan sebagian besar peristiwa penting dari biografi tradisional mereka sebagai sejarah yang memang sudah tepat. Kemudian teori kehidupan Nabi Muhammad versi aliran revisionis. Dari aliran ini, revisionis ini berpendapat bahwa sumber mereka tentang sejarah awal Islam hampir secara eksklusif mencerminkan pendapat dan keprihatinan generasi selanjutnya. Mereka menolak biografi tradisional Muhammad sebagian besar atau seluruhnya fiktif. Dengan demikian, itu merupakan simbol bahwa salah satu perwakilan dari aliran revisionis itu telah mencetak ulang dalam tulisan yang diedit atau diterbitkan pada tahun 2003 yang diadakan pada pulau ini, yang diadakan oleh pada tahun 1986, di mana yang terakhir meringkas posisi sebagai sumber-sumber sejarah tentang atau sifat, karakter, dan kombinasi nama gitu, dimana dia membawa keluar catatan sejarah Islam awal harus dibaca sebagai keseluruhan sejarah. Studi dan interpretasi kisah-kisah semacam itu adalah masalah kritik sastra, bukan historiografi. Jadi mereka ini menyangkal keberadaan Muhammad. Sebenarnya mereka ini tidak menyangkal keberadaan Muhammad sebagai orang yang bersejarah, meskipun mereka menurunkan sejarahnya terhadap pentingnya dalam menolak laporan kunci dari surat tradisional sebagai ahistoris atau berlawanan dengan sejarah. Namun beberapa skeptis baru seperti Michael Cohen dan Olive melangkah lebih jauh dengan bahwa Nabi Islam sebenarnya itu. Pesan penulis dalam buku ini pertama dan itu harusnya dibangun untuk kembali secepat mungkin versi tertua dalam mencari sumber sejarah dan itu paling teruji dan paling orisinal dari tradisi tersebut. Selanjutnya kita perlu bertanya apakah atau sejauh mana tradisi ini dapat dipercaya terbukti kebenarannya. Di sini juga penulis berpesan bahwa sejarawan juga harus selalu waspada terhadap distorsi atau memutar balikkan suatu fakta yang tidak disadari mengenai perubahan yang jelas yang mungkin telah diperkenalkan untuk kesenangan atau untuk keuntungan atau untuk menghargai. Untuk kesimpulannya, aliran tradisional terlalu percaya pada sumber keislaman, sedangkan aliran tradisionalis ini skeptis atau masih ada keraguan-raguan atau curiga terhadap sumber-sumber Islam terdahulu. Kemudian perbedaan ini antara keduanya sesuatu yang sangat wajar dan seringkali menjadi sebagai tuntutan ilmiah. Jadi semakin banyak perbedaan pendapat, maka semakin luas pengetahuan kita dalam mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf kurang kesalahan. Mungkin teman-teman ada yang mau respon, menambahkan atau mengkritik, bertanya. Terima kasih presentasinya Mbak Anis. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau mau menambahkan. Jadi apa namanya pola dari orientalis ya itu kita dapat lihat dari genealogi pemikiran mereka, misalnya seperti dijelaskan tadi tentang ya, sirah kemudian Al-Quran dan lain sebagainya. Ini memang
apa ya, jadi tidak didasarkan atas bukti-bukti yang empiris, tetapi dia hanya berdasarkan penafsiran, interpretasi, sehingga nanti teks-teks itu tidak didasarkan pada bukti empiris, tapi didasarkan oleh interpretasi dan diteruskan oleh interpretasi yang lain, sehingga nanti terjadi bias informasi. Karena namanya interpretasi itu kan berbeda, dan dari perspektif yang berbeda pun nanti muncul interpretasi yang berbeda, sehingga nanti muncul banyak interpretasi. Ini juga nanti digunakan oleh semisal nanti yang akan kita bahas ya, seperti Wansbrough ya, dalam konspirasi hadis itu dia juga mengatakan seperti itu. Jadi tidak ada bukti-bukti yang empiris. Atau misalnya ini contoh dari orientalis yang skeptis. Kalau yang tradisionalis mereka lebih mengikuti tren-tren yang digunakan oleh skeptis ya, aliran skeptis. Jadi mereka hanya menjawab dari spekulasi dari aliran skeptis, sehingga nanti mereka tidak fokus kepada pencarian bukti-bukti awal Islam. Sehingga nanti setelah tahun ya sekitar 2000-an nanti mereka baru fokus kepada pencarian bukti-bukti empiris itu lewat ya manuskrip, lewat bukti-bukti arkeologis dan lain sebagainya. Gitu. Ya, secara umum seperti itu. Maka kehidupan Nabi Muhammad ya itu lebih mudah untuk dijadikan ini ya wacana untuk mencari apakah sumber-sumber itu benar-benar otentik atau tidak. Jadi Muhammad ini dia memang figur yang fiktif atau memang figur yang benar-benar ada, sebagaimana raja-raja kerajaan Romawi, raja-raja Persia dan raja-raja lain yang juga hidup pada masa itu. Jadi awalnya itu ya yang dicari-cari oleh aliran skeptis dan juga tradisionalis. Nah, di sini aliran-aliran revisionis ya atau skeptis itu memang mereka punya jadi mereka punya kaidah utama bahwa semua sumber Islam yang berasal dari abad ya 1 dan 2 itu dianggap sebagai sumber-sumber yang fiktif ya, sehingga ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu tidak fiktif. Maka akhirnya malah wacana-wacana yang dibangun oleh revisionis ini nanti arahnya ke sana. Di roh ya nanti dengan berbagai analisis bahasa, kemudian analisis historis dan lain sebagainya, mereka sampai pada kesimpulan itu. Jadi bahwa semua sumber abad 1-2 ya, dan beberapa abad 2-3 itu adalah sumber-sumber yang fiktif karena tidak ada buktinya ya, bukti secara empiris. Maka kemudian nanti orang-orang seperti Gelsinger, kemudian Shah dan Ringgold ya, dilanjut oleh Patricia Kron, kemudian nanti ada Herbert Brook dan lain sebagainya, itu mengatakan bahwa sumber-sumber awal itu ya tidak lagi asli ya, itu hanya interpretasi atau mungkin pemikiran ke belakang ya yang dilakukan oleh orang-orang abad ke-3 dan ke-4 kepada Kanjeng Nabi. Jadi semua bukti itu ya bukan bukti yang ada pada
abad ke-1 tapi itu dibuat legitimasi ya abad 1-2 itu oleh orang-orang abad ke-3 dan abad ke-4. Maka nanti muncul seperti projecting deck, kemudian common link dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada juga kelompok tradisionalis. Mereka mempunyai pandangan yang positif atas sumber-sumber Islam ya, seperti sirah, Quran, hadis dan lain sebagainya. Sehingga nanti menganggap bahwa sumber-sumber itu ya, itu mempunyai nilai yang historis, walaupun itu mungkin tidak ada bukti empirisnya. Kalau kita lihat misalnya seperti Bukhari itu kan itu bukan tulisannya Bukhari langsung, tapi dari beberapa muridnya ya. Muslim Ahmad bin Hambal itu kan dari anaknya, dari Abu Bakar Al-Qati'i, dan itu yang versi awalnya itu sulit untuk ditemukan, sehingga nanti itu ya kalau menurut orang revisionis itu dianggap sebagai itu tadi menokohkan orang-orang sebelumnya dan kemudian dibuat di dalam suatu teks, karena itu ada buktinya di masa masa abad ke-1 atau abad ke-2. Nah, tradisionalis ini juga berkembang ya, nanti dari tahun abad ke-19 ya, akhir 80-an itu sampai nanti 1900-an ya, sampai tahun 2000-an nanti juga nanti berkembang. Dari awalnya mereka hanya berdasarkan ya spekulasi dan jawaban atas revisionis itu, kemudian nanti dilanjutkan dengan penemuan bukti-bukti empiris ya. Seperti nanti ada bukti-bukti arkeologis, bukti sumber-sumber eksternal ya dari luar Islam dan lain sebagainya. Ya, silakan ada yang bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan. Jadi ini revisionis tradisionalis itu pembagian orientalis di dalam kajian-kajian Islam. Jadi mereka condong kepada itu pandangan yang revisionis. Revisionis itu ya bahasa kasarnya ya negatif kajian-kajian Islam. Kemudian nanti ada yang mereka punya pandangan positif terhadap sumber-sumber Islam, ya mereka kemudian disebut sebagai tradisionalis. Yaitu ini dalam kajian-kajian Islam, tetapi dalam orientalis yang non Islam, ya misalnya dalam kajian-kajian Timur Jauh seperti sumber-sumber Cina atau misalnya sumber-sumber kan orientalis kan tidak hanya di Islam ya, tapi juga kajian-kajian pokoknya yang ada di Afrika, Asia itu banyak sekali. Nah, cuma di sini revisionis tradisionalis itu terkait dengan kajian-kajian Islam ya, terutama terkait dengan sumber-sumber awal Islam ya, perdebatannya sumber-sumber awal Islam itu otentik atau tidak. Mungkin kalau nanti tasawuf mungkin berbeda lagi ya, seperti misalnya Louis Marcinon, kemudian nanti ada siapa itu yang sejarah Tuhan itu Karen Armstrong itu mungkin beda lagi.
Jadi mereka memang studi Islam, tapi mereka tidak peduli dengan apakah itu asli atau tidak. Mereka hanya fokus kepada kajian-kajian tasawuf. Jadi kajian itu misalnya mendapat pengaruh dari luar Islam seperti Kristen, Yahudi, Nasrani atau tidak. Kemudian itu memang asli dibuat misalnya oleh Ibnu Arabi atau tidak ya. Terus seperti itu. Jadi mereka tidak peduli dengan status sumber-sumber awal Islam ya. Karena tasawuf itu lebih kepada kajian-kajian konsep-konsep ya, konsep-konsep dan juga praktek di dalam bagaimana mereka bertasawuf. Berarti secara umum dua-duanya ya, mereka orientalis semua. Kalau kita ya dari insider ya semuanya, hampir semuanya ya, kecuali beberapa itu ya yakin bahwa itu memang sumber yang otentik ya, karena itu memang semacam pegangan awal ya ketika kita benar-benar Islam itu kan ya pegangannya ya Quran hadis. Entah itu misalnya kita kadang ragu-ragu atau bagaimana ya kita tetap mempercayai itu. Karena kita sebagai insider, jadi seperti Kristen juga kan yang insider juga mereka juga seperti itu, tidak banyak berspekulasi. Nah, seperti kita melihat diri kita itu kan ya hampir semuanya baik ya, kecuali beberapa waktu ketika kita sedang introspeksi ya, itu kadang kita melihat diri kita ya ada kurangnya, tapi kan setelah itu ya lupa bahwa diri kita ya baik-baik saja. Itu insider kan seperti itu. Maka nanti outsider seperti orientalis itu karena dia dari luar luar rumah ya, jadi mereka bisa melihat ini posisi bentengnya seperti apa. Lalu di dalam rumah kan ya, tidak bisa, penting nyaman ya, tidak bocor dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka nanti orientalis yang terutama mereka kajiannya tentang awal Islam ya, dan juga tentang sirah maupun hadis maupun Quran itu biasanya yaitu terbagi ke dalam dua aliran. Nah, tetapi yang Quran ini kan sekarang kita tidak begitu banyak ini ya melihat kajian-kajian yang revisionis. Kajian Quran revisionis itu ya sudah selesai di masa-masa yang lalu ya, tahun 90-an. Ya, misalnya seperti pandangan bahwa Quran itu ya tidak asli dan lain sebagainya. Karena proyek untuk melihat Quran dengan sudut pandang revisionis itu sebenarnya sudah tidak berkembang, karena bukti-bukti dan juga diskursus sekarang menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang otentik ya. Nah, yang belum selesai ini kan kajian-kajian sirah ya, kajian-kajian hadis, yang itu bukti-buktinya masih banyak dicari. Kenapa seperti itu? Karena kajian Quran ya, dengan kemajuan teknologi dan juga penemuan manuskrip yang baru, ya, kita dapat lacak misalnya ada ya, misal lihat kita dapat ya lihat ya, misalnya kita ya ini sudah orientalis itu kemudian sudah istilahnya sudah tidak bisa apa-apa lagi ya, karena manuskrip awal itu yang mereka mengatakan bahwa Quran itu ditulis di abad ke-2 atau 3 setelah Kanjeng Nabi wafat, itu kan
kemudian terbantahkan dengan adanya bukti empiris seperti ini ya, seperti manuskrip Quran paling awal. Ya, ini ada Codex Vatikanus, kemudian Birmingham dan lain sebagainya. Atau kemungkinan orientalis dulu itu sebenarnya sudah tahu bahwa Quran itu ya manuskrip paling awal itu sudah ada. Cuma karena dulu kan tidak ada ya teknologi yang terbuka seperti internet itu ya, yang bisa diakses siapa saja. Kemudian juga dulu itu kan pengetahuan ya hanya eksklusif untuk mereka orang-orang barat, sehingga data-data itu tidak dibuka ya. Data itu sengaja mungkin ditutupi atau mungkin mereka ya itu agar mereka kajian-kajian mereka itu ini masih ini diteruskan ya. Kalau tidak ada bukti kan kajian-kajian itu tetap dikaji terus-menerus. Tapi ketika ada bukti seperti ini, sudah mau tidak mau ya tidak ada lagi spekulasi bahwa Quran itu tidak. Ini kan kita misalnya lihat ya. Ini misalnya ini ada tahunnya ya. Nah ini kan misalnya yang Birmingham ini ya, ya perkamen ya atau perkamen itu ya bagian-bagian manuskrip ya, of two leaves ya, dua halaman ya, diuji dengan radiokarbon ini ya. Radiokarbon itu nanti ujinya dengan mengambil sedikit sampel karena itu tertulis di atas kulit ya, kulit makhluk hidup, maka dia punya unsur karbon ya, unsur karbon. Jadi kemudian diuji dan ini antara 568 sampai 645 dengan akurasi 97,2%. Jadi ya ini memang berasal dari abad itu, zaman Kanjeng Nabi. Kan sudah selesai. Tapi kalau hadis kan belum ada ya. Hadis itu ya karena memang pada waktu itu orang-orang hadis itu kan ya tidak seperti Quran, jadi diperlakukan dengan berbeda. Apalagi tradisi tulisan itu kan tidak begitu penting bagi orang-orang Arab karena mereka tidak punya sistem yang administratif ya, seperti kerajaan Romawi, Persia. Kenapa banyak tulisan? Karena mereka butuh itu ya untuk hukum, untuk catatan-catatan administratif ya, pengangkatan ya, kemudian daerah-daerah itu kan mereka perlu itu, sehingga Persia Romawi ya walaupun ratusan tahun sebelum Masehi ya itu mereka punya catatan-catatan itu. Nah, beda dengan orang Arab itu kan nggak butuh catatan. Untuk apa catatan itu? Ya mereka nggak punya kerajaan. Kerajaan pun itu misalnya seperti kerajaan Indah, kerajaan Hiroh, Gosan itu ya hanya kerajaan-kerajaan yang ya, kayak kita di Jawa ya. Jadi Jawa kan juga tidak begitu banyak ya, kecuali kerajaan-kerajaan besar yang itu butuh catatan administratif untuk mengelola kekuasaan dan juga mengelola tata kerajaan itu. Peran ya sedikit-sedikit ada, tapi ya ini juga yang tudingan fragmen ini juga 94,8%. Jadi uji radiokarbon itu nanti ada persentasenya ya, misalnya ini berasal dari tahun yang paling tua itu 1%, ya 2%, kemudian nanti semakin muda tahunnya itu semakin tinggi persentasenya. Jadi nanti itu butuh banyak biaya juga. Uji karbon itu kan sekitar 5 jutaan gitu. Itu pun sampai tahun berapa ya, ratusan tahun atau mungkin belum sampai ribuan tahun. Kalau ini kan ditemukan 2014 ya.
Kanjeng Nabi tahun 600-an kan sudah hampir 1000 tahun. Kemudian sana manuskrip dan sebagainya. Nah, hadis sirah itu kan berbeda, ya. Berbeda. Tidak ada bukti-bukti manuskripnya, tidak ada bukti arkeologisnya, tidak ada bukti ya berupa bangunan-bangunan dan sebagainya. Orang Arab juga ya nomaden ya, atau mungkin mereka tidak nomaden tetapi budayanya tidak seperti Romawi Persia yang mereka membangun bangunan untuk penanda peristiwa atau penanda kekuasaan atau mungkin untuk kantor dan lain sebagainya. Ya akhirnya nanti ya itu banyak spekulasi kan. Jadi yang revisionis itu spekulasi ya, bahwa ini tidak asli karena tidak ada buktinya. Yang tradisional juga seperti itu ya, ini asli karena ya karena misalnya ya bisa dibuktikan lewat kalau seperti Moski itu kan melacak guru-gurunya ya, 2 guru atau 3 guru ke belakang misalnya dari Sepa Musona Hanun bin Munabih atau Musona Abdul Rosa itu kan dapat dilacak 2 atau 3 guru sebelumnya. Itu semuanya spekulasi, tapi penemuan empiris memang yang belum ada. Bukhari itu kan berapa manuskrip Bukhari itu paling awal itu? Manuskrip Ibnu Jamaah ya. Shortly before 270. Jadi abad ketiga ya. Dari 70 itu kan sudah masa abad ketiga. Jadi sudah ini ya, sudah jauh sekali ya. Odin Rothschild itu sudah 64 yang berjuang. Itu kurang dari pembinaan kalau pertama dilihat dari sejarah orientalis ya ingin menunjukkan bahwa agama lain selain agama mereka itu tidak sempurna ya, ada kekurangannya, kemudian juga ya mencari kekurangan agama lain, karena konsep orientalis itu kan sekaligus mereka sebagai penjajah kan, mereka sebagai bangsa yang superior ya, melihat bangsa lain atau terutama agama lain itu sebagai inferior yang berada di bawah mereka, sehingga nanti ya itu pokoknya bagaimanapun ya untuk membuat jajahannya atau agama yang dijajah itu supaya mereka merasa lemah, yaitu dimunculkan studi-studi seperti ini. Ya kan memang benar ya, kalau kita lihat zaman dulu ya memakai logika seperti itu benar. Apalagi kita nggak bisa ngecek ya di tadi seperti ada manuskrip Sanaa, manuskrip di Birmingham itu kan kita tidak bisa seperti itu. Bahkan untuk dulu ada kasus tuh ya, manuskrip Injil tertua itu kan itu di mana itu di Oxford apa ya? Tapi tidak ada yang menyentuhnya kecuali beberapa orang yang memang berpilihan itu. Nah kemudian setelah ada audit manuskrip itu ternyata ada beberapa halaman yang hilang. Ya. Hilang kemana ya? Itu diambil sama yang menguasai kunci atau akses ke sana itu. Tapi kan kalau di barat itu ketika barang itu dicuri kemudian dibeli dengan sah itu ya sudah menjadi milik yang sah. Jadi kalau misalnya di pasar gelap itu memang tidak sah, tapi kalau sudah ada bukti dimiliki oleh organisasi itu menjadi hak milik yang sah. Itu kan ya ramai itu tahun berapa itu 2015-an kalau nggak salah, sekitar tahun 2000-an lah, baru-baru ini, tidak sampai lama. Itu yang di zaman serba transparan sekarang itu masih terjadi seperti itu, apalagi zaman dulu ya, seperti misalnya Syah atau Linko itu, yang muda itu Syah ya itu yang
di rumahnya itu punya banyak manuskrip itu. Jadi punya koleksi manuskrip sendiri. Nah, dari mana? Ya beli di pasar-pasar gelap atau mungkin beli dari kolektor manuskrip, dan itu butuh biaya yang sangat banyak. Dari mana dananya? Dari penyandang dana untuk penelitian, ya. Entah dari organisasi amal atau organisasi keagamaan atau dari donatur, ya, orang kaya dan lain sebagainya. Koleksi dan itu punya sendiri memang. Jadi mereka punya hak sepenuhnya untuk dan seluasnya untuk seluasa mungkin untuk mengkaji. Kalau kita sekarang kan ya sudah mendingan ya, bisa cari manuskrip hadis ya. Jadi ya walaupun itu tahun 800, tahun 500 kan mendingan ya. Jadi di Al-Mustafa ini kan. Kalau pembagian ini sendiri Pak, tradisional sama tradisional itu dari Indonesia atau dari Australia? Kalau ini kita ya muncul awal, saya kurang tahu ya pembagian itu. Tapi kita lihat di bukunya Scholar ini itu memang sudah istilahnya apa ya, menjadi pembagian yang disepakati secara tidak langsung ya. Jadi seperti misalnya siapa itu kajian Quran ya, seperti Angelica Lewin dan lain sebagainya juga hampir sama melihat kategori revisionis, kategori tradisionalis. Itu untuk mengkategorikan bahwa pemikiran orientalis atau kajian-kajian outsider tentang Islam itu terkait dengan otentik atau tidaknya sumber-sumber itu terbagi menjadi dua. Mungkin nanti ada yang ya orang revisionis yang kontemporer ya, seperti Herbert Burke itu kan dia ya mau dikatakan revisionis murni ya, tapi dia kritis terhadap sumber-sumber itu, artinya ya sudah terjadi ini pergeseran ya. Maka nanti di ini kan halaman berapa ya? Buku itu di punya Scholar itu kan ada dia subjudul ya paradigm shift. Ini tentang bagaimana sejarah-sejarah itu kemudian dengan bukti-bukti yang ada itu kemudian ke shifting paradigma yang bergabung mengerucut ke satu aliran. Jadi kalau kita pakai Goldziher ya sekarang sudah tidak relevan lagi karena bukti-bukti menunjukkan hal yang sebaliknya. Ya sama ketika kita menggunakan ya di dalam fisika itu menggunakan teorinya Newton itu kan ya terbukti, tapi ada anomali, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan gravitasi itu kan tidak bisa lagi dipakai. Dan nanti muncul relativitas Einstein, mungkin nanti ada fisika kuantum yang tidak jelas ya. Jadi kalau kita pakai gravitasi Newton itu kan kalau kita nembak ya lurus jatuh ke bawah. Tapi kalau fisika kuantum ya kita nembakkan elektron itu ya jelas arahnya, jadi bisa ke atas ke bawah, jadi tidak jelas. Nah, itu nanti ya muncul seperti Thomas Kuhn atau siapa itu yang ilmu normal science, revolutionary science itu seperti paradigm dan lain sebagainya, karena ilmu pengetahuan selalu berkembang. Jadi tidak lagi kita membahas Goldziher ya, karena itu sudah masa lalu. Maka akhirnya muncul tadi revisionis, neo tradisionalis yang itu membawa perubahan ya, walaupun mungkin ya ada yang masih
memakai doktrinnya Goldziher secara penuh, atau mungkin bagian besar, atau mungkin sudah mulai meninggalkan. Nah, kita juga perlu untuk mencari kajian-kajian yang terbaru itu, kajian-kajian tentang Quran, hadis yang terbaru. Jadi kita tidak lagi membahas yang dulu-dulu. Misalnya hadis ini kan sudah berjalan sangat cepat. Ada kajian-kajian manuskrip, ada kajian dari sumber eksternal dan lain sebagainya. Itu sudah tidak lagi ke Kamuning atau ke teori-teorinya Goldziher dan kawan-kawan yang sudah lewat sangat lama. Ya, ada pertanyaan yang lain? Nah, sayangnya kadang kajian-kajian Islam itu tidak hanya tertulis dalam bahasa Inggris, ya, yang kajian-kajian terbaru itu. Jadi kadang dalam bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda, sehingga kita kesulitan untuk mengikuti perkembangan itu. Ya. Walaupun sekarang ada Google Translate, ya, tapi ya karena kita tidak paham struktur, ya, atau gramatika bahasa itu, maka kita kesulitan. Ya. Seperti ini kan tergolong baru bukunya siapa ini? Scholar, ya. Ini dia nulis tahun berapa ini? Ini kan terjemahan dari bahasa Jerman, ya, 96 baru diterjemah ke bahasa Inggris tahun 2011. Berapa ini? 15 tahun, ya. Jadi kita baru tahu isinya. Apalagi yang nggak bisa bahasa Inggris, ini baru nanti tahun 2030 baru ada terjemahannya, ya, baru bisa mengikuti. Jadi itu pengetahuan itu ya karena terbatas dengan bahasa, ya ini kita terbatas informasi. Nah, masalahnya orang Jerman, orang Perancis itu kan mereka chauvinis, jadi mereka nggak mau pakai bahasa Inggris, ya, bahasa lain. Mereka lebih bangga dengan bahasa. Dan seperti ini tidak ada, ya, di dalam kitab-kitab berbahasa Arab, karena memang mereka nalar kritisnya kurang, ya, dan kadang cenderung emosional di dalam menulis itu. Jadi ya pokoknya, ya. Jadi itu yang kurang berkembang. Tapi untuk data kajian-kajian dalam bahasa Arab itu bagus, ya. Mereka punya data sangat banyak, ya, mulai dari kitab-kitab pengarang, apalagi yang sudah terdekan itu kan itu sudah banyak, ya, sumber-sumber, apalagi yang cetakan baru itu sangat banyak sekali. Jadi, ya penting juga. Tergantung kebutuhannya, nanti mau cari data atau cari diskursus atau wacana di dalam kajian. Itu, ya, untuk kuliah kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang katalogi, sejarah, dan common link. Ini masih melanjutkan, ini sudah masuk ke kajian-kajian barat, ya, teman-teman, sudah ke kajian ini. Oke, mari kita akhiri kuliah kita
pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Jumpa di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.